karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Kelurahan Gunung Panjang. Hadirin dan undangan yang berbahagia, berikut saya sampaikan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu acara pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga tauziah agama sekaligus doa, keempat penutup dan ramah tamah. Sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ketua Panitia Penyelenggara kepada Bapak Daud Yusuf SH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak PLT Camat Tanjung Redep beserta Ibu Ketua PP PKK Kecamatan Tanjung Redep, yang terhormat Bapak Kapolsek Tanjung Redep atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil Tanjung Redep, yang terhormat Bapak Lurah Gunung Panjang beserta Ibu Ketua TP PKK Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati Bapak Babin Kaptimas Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati Bapak Babinsa Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati Kasih, staf dan pegawai Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati para ketua RT Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati rekan-rekan pengurus dan anggota LPM Kelurahan Gunung Panjang, yang kami hormati perwakilan perusahaan PT Brokol dan seluruh mitranya yang hadir, tokoh masyarakat serta anggota BKGP Barisan Keamanan Gunung Panjang yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, yaitu dalam rangka mengadakan silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar Kelurahan Gunung Panjang. Selawat serta salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW atas perjuangannya, kegigihannya. Kita semua dapat mengenal Islam sampai dengan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, agenda hari ini adalah agenda rutin tahunan yang biasa kami laksanakan. Mungkin 2023 ini adalah yang ketiga untuk agenda halal bihalal. Sejak tahun 2021 pernah kami lakukan 22, dan ini adalah tahun yang ketiga yang biasa kita lakukan di tempat yang sama, yaitu Pendopo Kelurahan Gunung Panjang. Tentunya halal bihalal sudah menjadi tradisi bagi kita umat muslim yang diadakan pasca lebaran atau pasca Idul Fitri. Kebetulan ini masih dalam suasana halal bihalal, maka dari itu kami atas izin dari Bapak Lurah Gunung Panjang menggagas untuk mengadakan kegiatan ini, yang mudah-mudahan kegiatan ini tidak dapat berhenti dalam setiap tahunnya. Insya Allah di tahun-tahun mendatang pun akan kami laksanakan sama dan serupa seperti ini, dengan tujuan selain lebih mempererat tali silaturahmi, lebih mengakrabkan satu sama lain. Tentunya di momentum ini kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Itu harapan kita semua. Momentum yang berbahagia ini tentunya kita semua dapat melepaskan diri dari semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan satu sama lain yang tentunya kita biasa berinteraksi. Mungkin dari keluarga besar Gunung Panjang, kelurahan, para LKD, LKK, Bapak Babinsa, Babin Timas, dan Bapak
Bapak Ibu yang lainnya yang hampir tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita berinteraksi, kadang tidak luput dari perkataan, ucapan, tindakan yang tidak sengaja maupun tidak sengaja ada kesalahan. Di momentum hari ini itu tujuan utama kita selain silaturahmi untuk melakukan halal bihalal. Yang kedua, Pak PLT Camat, Pak Lurah, kami menyampaikan sekaligus melaporkan agenda halal bihalal ini masih serangkaian sebetulnya dengan agenda kegiatan di bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin yang ditutup dengan agenda halal bihalal. Yang di bulan Ramadan kemarin yang mana kita ketahui kami dari salah satu lembaga di kelurahan LPM mengadakan kegiatan rutin yang biasa kami lakukan setiap tahun, yaitu kemarin kita adakan buka bersama di pendopo sini, yaitu pembagian takjil untuk semua masjid dan musola yang ada di Kelurahan Gunung Panjang, pembagian santunan dan sembako untuk anak yatim, pondok pesantren dan yayasan panti asuhan yang ada di Kelurahan Gunung Panjang, serta terakhir kemarin sebelum Idul Fitri pembagian paket sembako untuk masyarakat Kelurahan Gunung Panjang yang membutuhkan. Nah, hari ini masih satu rangkaian sebetulnya dengan acara kemarin karena terprogram setiap tahunnya. Sudah kami rencanakan sebelum Ramadan masuk, sudah kami rencanakan sebelum puasa masuk dengan teman-teman pengurus bahwa kegiatan seperti ini, kegiatan sosial seperti ini jangan pernah dihentikan bila perlu ditingkatkan. Nah, itu mungkin sekilas laporan dari kami dari LPM Kelurahan Gunung Panjang yang kebetulan pada acara hari ini sebagai panitia penyelenggara. Tentunya ada hal-hal yang kurang atas jamuan atau sambutan, kami juga manusia biasa, mohon dimaafkan. Hal-hal lain yang sifatnya teknis, ya mungkin teman-teman pengurus nanti yang akan menyelesaikan dengan timnya masing-masing yang sudah dibentuk ya. Dan yang kedua, ucapan terima kasih kepada tentunya dari pemerintahan tertinggi ya, Bapak PLT Camat, Bapak Lurah yang selalu mensupport kami Pak di Gunung Panjang, LKD dan LKK yang ada di Gunung Panjang, khususnya kami LPM. Terima kasih atas support dan dukungannya Bapak atas selama ini, sehingga kami masih bisa berjalan eksis sampai dengan hari ini untuk menjalankan program-program LPM sesuai dengan tupoksi kami. Yang kedua juga ucapan terima kasih kepada dua komandan kami, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptimas, terima kasih dan atas supportnya selama ini, dukungannya selama ini dalam mengingatkan untuk Kaptimas khususnya ya, selalu mengingatkan kami di LPM agar selalu di rule yang benar, di rule yang tidak melanggar dengan aturan. Dan yang ketiga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mitra-mitra perusahaan PT Prokol dan semua mitranya yang ada, karena banyak mitranya. Mungkin yang hadir di sini ada PT Buma ya, PT MTL, PT FAD dan PT KDC yang hadir. Sebetulnya hampir ada 10 mitra yang ada itu kami undang Pak Lurah. Mungkin beliau-beliau pada berhalangan hadir. Oh, ada dari Subcon juga ya, PT Global dan PT MBJ ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya selama ini kepada kami LPM Kelurahan Gunung Panjang. Demikian tidak panjang yang saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin yang terhormat Bapak Arjupri SD sebagai PLT Camat dan Dirut, kita doakan sama-sama mudah-mudahan dalam waktu dekat dia menjadi camat. Amin.
nggak usah di Tanjung Balo dekat, yang penting dekat lah ya. Yang terhormat Pak Kapten Samigi sebagai dan Ramil Kecamatan Tanjung Balo, selamat datang Pak Ramil, Pak Komandan. Yang terhormat Kapolsek Tanjung Balo, beliau mungkin ada halaman Pak diwakili hal ini diwakili Pak Kabin Kaptimnas Pak Isan ya. Yang terhormat Pak Arman sebagai desa Kelurahan Gunung. Yang terhormat Ketua LPM Kelurahan Gunung Panjang yang kami banggakan dan kami hormati ya, selalu punya ide dan gagasan yang mau selalu membangun kegiatan yang ada di Kelurahan Gunung. Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan dari teman-teman sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan hari ini dalam momentum silaturahmi dan halal bihalal di Kelurahan Gunung Panjang. Tentu ini adalah suatu acara yang kita harus lestarikan ke depannya, sehingga bagaimana kita mungkin di habis bulan puasa, di habis lebaran kita tidak sempat untuk berkunjung ke kediaman kita masing-masing, walaupun mungkin lewat WA di grup kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, tapi dengan adanya kegiatan ini kita bisa menunjukkan bahwa kita di dalam suatu keluarga besar Kelurahan Gunung Panjang ini ingin bertatap muka atau pesawat salam yang lebih abdullah, sehingga bukan keselamatan kita harus tatap muka, sehingga kita ingat apa yang saya pernah buat kepada teman saya, kepada saya, ya kita harus saling melakukan. Ya, saya mewakili staf Kelurahan Gunung Panjang mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila selama kegiatan pelayanan kami ada tingkah laku dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak semua. Maka momen inilah kita harus saling memaafkan ya. Memang kalau halal bihalal itu bahasa Arabnya itu tidak ada ya, karena ini adalah bahasa yang digagas oleh tokoh agama kita terdahulu mencetuskan nama halal bihalal, tapi banyak artinya tapi intinya kita saling memaafkan, karena ini adalah momen masih sawal ya, tentu adalah sangat paslah untuk kita melakukan hal seperti ini ya. Kedepannya mungkin tokoh masyarakat ada jadi undang kaya sebenarnya, artinya kita harus mempererat dan saling memaafkan, artinya dalam tidak di untuk kita sehari-hari, karena tentu di dalam kegiatan sehari-hari apa disampaikan Pak LPM tadi, kita sebagai manusia biasa itu tidak luput dari kesalahan, baik itu mungkin ada terbesit di hati kita sengaja atau tidak sengaja. Itulah yang harus kita relakan atau kita harus hilangkan, bahwa kita mungkin ada di dalam kalbu kita tidak suka sama siapa, benci sama siapa. Nah itulah momen dan itulah momen hari ini yang kita harus kita ikhlaskan semua, supaya kita kembali ke fitrah, kita kembali hati yang suci. Karena kita manusia ini memang dituntut untuk bagaimana bisa saling memaafkan. Nanti mungkin Pak Ustadz Saprudin ya lebih panjangnya ya, bagaimana bisa memaknai halal bihalal ini ya, sehingga kita bisa kembali ke role yang benar dan yang kita sama-sama saling memaafkan ya. Minimal nanti kalau tatap mata teman-teman itu saya pernah bersolat atau pernah apa ya kita saling memaafkan lah ya. Kami juga dari Mageluna mengucapkan sekali lagi kepada
teman-teman PLPM ya, dalam hal ini sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. Tentu kami ke depannya kita saling mensupport. Sama saya sebagai lurah, saya pribadi, selama kegiatan itu positif, selama positif dan untuk kepentingan masyarakat, saya selalu mensupport ya. Saya selalu mensupport untuk kegiatan itu. Sekali lagi kita tanpa kita saling support kegiatan itu pasti akan selama itu kegiatan yang sifatnya kemasyarakatan yang bisa kita bersamaan, saya selalu support ya. Begitu juga teman-teman RT ya, kita harus saling bahu membahu support ya antara kegiatan satu dengan yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami kepada mohon arahan dari Pak Camat, kami dasar PLT aja Pak Camat aja ya, Pak Camat untuk memberi arahan kepada kami, karena biar bagaimanapun sipilnya kegiatan harus tetap mengacu dan tetap mohon daripada arahan daripada Pak Camatnya. Kepada teman-teman semua ya, sekali lagi kita saling maafkan dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salam dan salam kita sampaikan kepada kedua hasan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah nanti di kiamat. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang kami sampaikan mewakili pemerintah Kecamatan Tailidep. Yang pertama, pasca Lebaran atau pasca Idul Fitri, saat ini kita kembali menghadapi kenaikan kasus COVID ya. Jadi per hari ini angka kita di Kabupaten Berau ada 41 orang yang positif COVID. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh yang hadir, terutama Ketua RT, untuk menyampaikan kepada warganya yang belum vaksin ya, agar pada saat ada jadwal vaksin agar segera melakukan vaksinasi. Kenapa? Karena dari angka COVID yang baru ini ya, kasus COVID yang baru ini ya, kemarin ada beberapa yang meninggal, itu memang tidak ada riwayat vaksin seperti itu. Jadi memang vaksin ini secara medis memang terbukti ketika misalnya kena COVID maka relatif punya daya tahan yang lebih ya, sehingga bisa sembuh seperti itu. Jadi ada 2 orang kalau saya meninggal ya, yang terbaru ini ya, 2 ya, 2, dan dua-duanya itu tidak ada riwayat vaksin. Jadi sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh Bapak Ketua RT untuk menyampaikan kepada warganya yang belum vaksin agar segera vaksin. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi PR kita bersama adalah terkait dengan stunting. Jadi mungkin nanti kami juga mohon kepada Bapak Ketua RT Kelurahan melalui TPPK Kelurahan ya, kasih Fesos Kelurahan untuk bagaimana supaya angka kunjungan balita di posyandu itu bisa meningkat ya, karena kita bisa mengintervensi permasalahan stunting itu kalau terkait dengan kita itu lewat posyandu. Sementara ini kita jumpai bahwa banyak posyandu kita itu yang kehadiran warganya yang punya balita itu tidak maksimal. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon kepada Pak Ketua RT PKK ya, nanti untuk dihimbau supaya warganya yang punya balita agar pada jadwal pelaksanaan posyandu itu hadir ya untuk membawa bayinya ke posyandu.
Kemudian terkait dengan permasalahan yang lain, kebetulan tahun depan itu kita menghadapi dua agenda besar ya. Agenda awal tahun pemilu anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, Pusat, kemudian DPD RI. Kemudian di akhir tahun kita pemilu Bupati ya, termasuk Presiden ya. Februari di awal ya malah. Iya, jadi maka tentu kami berharap ya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Gunung Panjang ya, untuk tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan kita ya. Ketika ada perbedaan ya jangan dibesar-besarkan ya, karena tahun depan itu memang potensi untuk kita agak eskalasi politiknya agak meningkat itu sangat terbuka. Nah, oleh karena itu sebelum masuk tahun depan ya, mari kita jaga warga kita masing-masing ya, terutama ketika kita menggunakan media sosial ya. Jadi mungkin ya saat ini masih aman seperti itu. Tetapi kalau ini tidak kita memberikan pesan kepada warga kita untuk berhati-hati pada saat bermedsos, maka mungkin nanti ada itu ya yang nanti akan terkena pelanggaran undang-undang IT. Nah, oleh karena itu untuk hal-hal seperti ini mungkin kita perlu ingatkan ya kepada warga kita ya, terutama anak-anak kita ya, mungkin yang usia-usia SMA ya, itu kan masih mereka akrab dengan medsos, tapi mereka tidak punya pengetahuan terkait dengan bagaimana bermedsos dengan baik. Nah, oleh karena itu mungkin nanti bisa saja nanti Pak Babinsa ya, Pak Babin Kamtibmas bisa saja nanti memberikan penyuluhan ya ke sekolah ya, terutama anak-anak sekolah SMA yang ada di wilayah kita ya, supaya mereka bisa bermedsos dengan baik ya. Nanti misalnya masuk pada hari Senin, ikut bergabung pada saat ada upacara di sekolah masing-masing ya, memberikan penyuluhan ya. Saya pikir ini perlu dilakukan ya, karena medsos ini sangat luar biasa, susah sekali untuk kita kendalikan. Nah, itu hal yang perlu kami sampaikan. Dan terakhir, melalui kegiatan halal bihalal ini tentu kami berharap khususnya warga masyarakat Kelurahan Gunung Panjang bisa tetap rukun. Ketika ada permasalahan-permasalahan segera dikomunikasikan kepada yang terkait untuk dicari titik temunya, dicari solusinya, sehingga nanti tidak berkepanjangan dan nanti bisa menimbulkan konflik yang lebih luas lagi ya. Karena permasalahan di Kecamatan Tanjurip ini kalau tidak diantisipasi ini beberapa kasus ini memang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Nah, termasuk juga misalnya ada di beberapa RT kita ya, yang sudah beberapa kali Pak RT bisa memberikan laporan ke kami ya, misalnya didatangi oleh mungkin oknum-oknum warga ya yang mau melakukan kegiatan ini itu. Nah, jadi alhamdulillah Pak RT kita juga komunikatif ya, selalu menyampaikan kepada kami ya, sehingga kami juga bisa membantu melakukan langkah-langkah ya, sehingga apa yang nanti bisa terjadi terkait dengan hal-hal yang bisa mengganggu kegiatan kita warga masyarakat itu nanti bisa kita antisipasi. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman dari perusahaan yang sudah memberikan support dengan baik terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan Gunung Panjang. Mudah-mudahan seluruh kegiatan yang dilakukan yang sudah terprogram nanti bisa terus berkelanjutan dan semakin memberikan manfaat yang luas untuk masyarakat kita. Akhirnya nanti pada saat kita mendengar tausiah terkait dengan halal bihalal, mari kita simak, mari kita dengarkan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi penguat untuk kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelihatannya memang belum lapar. Artinya ceramah bisa lama. Kalau saya ini ditanya berapa lama Pak Ustaz? Tergantung pesanan. Asal jangan 3 menit. Ini namanya menyakiti Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Menyambung lidah dari ketua LPM Pak Daud, tadi beliau kelewatan. Kami keluarga besar LPM menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya ayahanda dari Ibu Dahlia ya, mertua dari Pak Lurah ya. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan putra putri beliau menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang bisa mengirimkan doa buat orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal ini mirip-mirip bahasa Arab tapi tidak pernah terjadi di Arab. Ya, karena halal bihalal ini tradisi yang ada di Indonesia. Meskipun tradisi tapi bernilai kebaikan. Bahkan di dalamnya mengandung unsur ibadah. Ya, karena yang namanya halal bihalal itu kita saling memaafkan. Ya, walaupun orang dan minta maaf, kita minta maaf. Makanya ada tulisannya maaf lahir batin. Nah, gitu kan. Misalnya Kelurahan Gunung Panjang bikin spanduk mohon maaf lahir batin. Padahal kita nggak tahu salahnya apa. Ya, LPM keluarga besar LPM mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Nah, artinya semua merasa bersalah. Ya kan? Artinya maaf memaafkan ini adalah perkara yang penting sekali. Dan sebenarnya di dalam Islam kalau minta maaf itu tidak perlu menunggu bulan Syawal, tidak perlu menunggu Idul Fitri. Kapanpun kita salah, bersegeralah minta maaf. Ya, wasari'u ila magfirah. Ya, jadi kalau kita salah, bersegera minta maaf. Kalau kalimatnya bersegera, nah ini istimewanya Al-Quran. Kalau ada kalimat bersegera, artinya kita nggak usah disuruh bertele-tele. Kalau misalnya kita beribadah kepada Allah, perintahnya tidak bersegera, berarti kita disuruh berpakaian yang bagus, yang wangi-wangi, yang bersuci dulu, berwudu. Tapi kalau bersegera, kalau kita salah, bersegera minta ampunan kepada Allah, tidak perlu nunggu yang lain, nggak perlu berwudu, nggak perlu pakaian rapi, langsung istighfar, memohon ampun. Begitu juga meminta maaf kepada sesama manusia, langsung bersegera, tidak perlu menunggu waktu, karena kita tidak tahu, bisa jadi kita masih hidup atau tidak. Nanti malam, besok saja, nanti kan halal bihalal tanggal 7. Sekalinya malam tanggal 7 sudah dipanggil duluan. Nah ya kan, belum sempat minta maaf. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim ada 2 dimensi. Ya, hubungan kepada Allah, hablum minallah, hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Nah, ini yang bahasa sering kita kenal. Ada orang yang ibadahnya bagus kepada Allah. Ini bentuknya berarti hubungannya baik kepada Allah. Salatnya bagus, puasanya bagus, berarti hubungannya sama Allah bagus. Maka dia dituntut hubungannya baik juga sama manusia. Karena hubungan baik sama Allah tapi buruk sama manusia, dia tidak akan masuk surga. Tidak bisa. Ya, tidak akan masuk surga. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bahwa kata Rasulullah, ada seorang wanita yang siang hari dia puasa, malam hari dia sholat malam. Bayangin ini, ya, siang hari dia puasa, malam hari dia sholat malam tanpa tertinggal. Tapi kata Rasulullah, wanita ini tidak masuk surga. Kenapa? Para sahabat nanya, ya Rasulullah, apa yang kurang dari wanita ini? Siang dia berpuasa, malam dia sholat malam. Bukankah dia wanita yang salihah? Lalu apa yang menyebabkan dia tidak masuk surga? Kata Rasulullah, disebabkan lisannya menyakiti hati orang lain. Nah, lisan, ya, makanya disebutkan Rasulullah ini contohnya wanita, ya kan? Tapi sekarang bukan lagi wanita pria nih, ya. Kalau dulu ada ungkapan mulutmu harimau, sekarang jarimu harimau. Nah, hati-hati, ya, pasang status, yang lain kepo, ribut, ya. Pulang dari acara PM langsung bikin, kirain menunya aku cuma gitu doang. Ya Allah, nyumbang kagak, nyindir aja, ya kan? Gimana Pak Ketua? Iya. Kita ini kan yang penting makan malah. Kalau orang diundang makan susah, apalagi kerja, ya kan? Halal bihalal ini kan maknanya makan.
Ya kan? Makan dan maafan ya. Nah, ini artinya kalau hubungan kita baik kepada Allah, maka semestinya hubungan kita baik juga sesama manusia ya. Islam ini agama yang istimewa memang. Coba kita lihat. Misalnya di dalam rukun Islam itu setelah syahadat kita sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Cukup ya. Sempat ada yang lagi bilang lagi ya. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ibadah sholat misalnya di Al-Quran disebutkan wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perintah sholat, kita melaksanakan sholat, artinya kita seorang hamba Allah yang taat dengan perintah Allah. Tunai ya. Kita melaksanakan sholat, kita taat, berarti kita hamba Allah yang patuh. Tapi sholat itu sebenarnya tujuannya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah urusan manusia dengan manusia. Nggak ada urusan manusia berbuat keji dan mungkar kepada Allah, nggak. Artinya sholatnya itu, ketaatannya kepada Allah dalam sholat, dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa perbuatan keji? Zina ya. Kalau sekarang misalnya apa Pak? Kalau zina itu apa? Kalau yang marak sekarang ini misalnya apa? Perselingkuhan, apa? Pelakor. Nah, ini perbuatan keji ya kan? Bahaya memang kalau rumput tetangga lagi hijau ini ya kan? Nah ini mulai keluar rumus 40 plus ya. Nah begitu juga ibadah yang lain. Zakat misalnya, orang yang tidak bayar zakat ini diancam oleh Allah. Sebaliknya ketika kita bayar zakat, apakah zakat fitrah atau zakat harta, maka orang yang bayar zakat ini dia merupakan seorang mukmin yang taat kepada perintah Allah. Tapi sesungguhnya ketaatan kepada Allah ini nilainya kepada sama manusia. Orang yang bayar zakat, hasil dari zakat yang dikumpulkan ini diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Fakir, miskin, yatim, gharim, apalagi fisabilillah, ibnu sabil dan seterusnya. Jadi sebenarnya ibadah-ibadah di dalam Islam mendorong kita taat kepada Allah. Di samping itu kita juga harus memiliki hubungan baik kepada sesama manusia. Tapi ketika ada orang yang sholatnya bagus, tapi lisannya masih tidak baik, suka berkata keji, suka berbuat yang mungkar, maka berarti sholatnya yang belum berbekas kepadanya. Berarti dia yang masih bermasalah dalam ibadahnya ya. Nah sebaliknya juga, ketika ada orang hubungannya baik sama manusia, ketemu siapa saja senyum ya, tidak pelit ya, tidak kikir, bakil, mendit, seke ya, tidak pelit, siapa saja mudah menyumbang, tapi susah beribadah kepada Allah misalnya, tidak sholat, tidak puasa ya, enggan untuk melaksanakan haji atau umrah walaupun dia mampu, maka ini juga bermasalah. Dia juga tidak akan bisa mendapatkan ampunan dari Allah atau berupa surganya nanti kelak di yaumil akhir. Maka harus imbang, hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia juga baik ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat ya, ketika Rasulullah SAW berkumpul ya dengan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, sebentar lagi ada laki-laki yang akan lewat di depan kalian, dia adalah penghuni surga ya. Ini seandainya yang sambutan tadi Pak Lurah, siapa yang lewat di antara kalian, maka Pak RT 15 tadi. Coba saya tunggu-tunggu, dan ada yang lewat tadi ya, harusnya tadi agak lambat dikit gitu ya. Ya. Jadi seandainya yang tadi yang menyampaikan ini Pak Lurah, akan datang di antara kalian seorang laki-laki, maka lewat Pak RT 15, maka dia lah penghuni surga ya. Ini minta maaf Pak RT ya, kami tahu Pak RT 15 ini orangnya sibuk ya. Makanya beliau minta saya datang duluan. Nah saya dari RT 15. Iya, tolong ya jangan ada yang menyakiti RT saya. Baik, kita kembali lagi. Akan datang seorang laki-laki penghuni surga ya. Tiba-tiba ditunggu para sahabat, siapa ini gitu kan. Apakah Pak Camat, apakah Pak Lurah, apakah Ibu Bupati ya. Sini ada juga Bu RT ya. Bu RT mana tadi Bu RT? Oh ada Bu RT ya, yang paling manis bukannya Bu RT ya. Iya.
Jadi ternyata yang lewat ini Bapak Ibu sekalian seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kalau kaum Ansor ini berarti dia penduduk Madinah. Kalau kaum Muhajirin berarti dari Mekah. Nah, kaum Ansor lewat, masih basah wajahnya ini dengan air wudhu, jenggotnya basah, dan dia menenteng sendal di tangan kirinya. Oh, para sahabat lihat, biasa saja orangnya Pak. Besok Rasulullah berkumpul lagi dengan sahabat, kalimatnya sama, akan datang seorang laki-laki penghuni surga. Sahabat nunggu-nunggu nih, siapa lagi nih ya, ada orang kedua ini, kami nggak disebut-sebut ini kata para sahabat. Ternyata yang lewat orang yang sama yang kemarin. Para sahabat semakin penasaran, apa kemuliaan dia ini? Ya. Di hari ketiga terulang lagi peristiwa yang sama. Rasulullah mengatakan akan datang seorang laki-laki penghuni surga di antara kalian. Ditunggu-tunggu ternyata orang yang sama. Istimewa sekali nih, istimewa. Ya. Orang yang sama 3 hari berturut-turut dan ini diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bayangin ini Pak. Kalau misalnya Rasulullah bilang forum RT sekelurahan Gunung Panjang dijamin masuk surga. Baik, selesai sudah itu. Selesainya ini maksudnya selesai sholat atau malah baik gitu. Ya. Apalagi sudah yang dicari Pak, ya kan? Kalau Rasulullah yang sudah bilang ini, ya kan? Ternyata Pak, saat di antara sahabat yang merasa penasaran ini, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini penasaran dan beliau minta izin nginap di rumah laki-laki Ansor ini. Ya, 3 hari 3 malam di cross check, diteliti, diamati, menimbang, memutuskan. Ini kayak SK aja nih ya. Ini karena tadi kata Pak Lurah ada LKK baru yang baru dibentuk ini ya. Harusnya sungkem dulu ini ya. Nah, jadi ternyata setelah diamati tidak ada yang istimewa. Sholat malamnya biasa saja, zikirnya biasa saja, tasbihnya biasa, nggak ada yang istimewa. Bahkan kata Abdullah bin Amr bin As ini, aku melihat, bahkan dia bilang, apa sesungguhnya amalanmu yang istimewa? Karena Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut mengatakan di hadapan kami akan lewat seorang laki-laki penghuni surga. Dan 3 hari itu kami lihat engkau. Apa istimewanya engkau? Dan Abdullah bin Amr bin As ini jujur saja, sepengetahuanku 3 hari 3 malam aku menginap di rumahmu, tidak ada yang istimewa. Sholat malammu sebagaimana kami sholat malam, zikirmu sebagaimana kami zikir, ya? Ibadahmu sebagaimana kami beribadah kepada Allah. Lalu apa yang istimewa darimu? Maka laki-laki dari Ansor ini mengatakan, sebagaimana yang kau lihat, tidak ada yang istimewa dariku. Ya? Dan mungkin hanya satu hal saja, bahwa setiap kali aku mau tidur, maka aku akan memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang salah kepadaku. Setiap kali aku mau tidur, aku tidak pernah menaruh rasa dengki, rasa hasad. Ya? Hasad ini buruk ini Pak ya. Kalau iri itu ya sekedar merasa tidak suka, tidak puas melihat orang mendapat nikmat, orang mendapat kebaikan. Dia iri, dia pengen juga, ya. Ya elah dia dapat bikisan dari LPM. Padahal saya lebih berhak loh katanya. Padahal yang diberi ini ya golongan anak-anak yatim, orang miskin ya Pak Ketua ya. Ya. Nah, merasa juga dia. Saya tahun lalu saya bilang sama Pak, kalau bikisannya buat orang miskin, saya nggak usah, saya nggak mau digolongkan orang miskin. Daripada saya dapat satu bikisan tapi saya golongan duafa, enggak lah saya bilang. Ya, mending beli sendiri. Oh enggak katanya Ustadz, ini memang lain ini bikisannya, memang bukan dikhususkan bukan untuk yang kaum duafa. Oh ya, saya terima saya bilang. Ya. Jangan juga kita bersedipal sama anak yatim. Mau juga dibilang anak yatim, umur sudah 40. Memang sudah yatim kalau kita gini. Ya? Mau juga dibilang yatim, ya kan? Ya memang kita rata-rata yatim atau piatu sudah di sini ya. Iya. Kalau kita ini lain ampau lagi, rekening ditransfer. Ya. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, rumus orang yang dimuliakan Allah dan Rasulnya ini adalah dia tidak menaruh dengki dan hasad di dalam dirinya. Kalau hasad ini lebih buruk lagi, dia coba berusaha menggagalkan kenikmatan yang didapatkan orang lain. Ya. Misalnya ini mau naik jabatan, misalnya, langsung nyelip ke sekda. Gagal sekda bupati, saya lebih layak bupati. Saya ini, pokoknya semua orang salah dan benar.
Hati-hati nih ya. Ini hasad. Nah, sahabat Rasulullah ini dijamin masuk surga karena tidak ada di dalam hatinya rasa dengki dan hasad. Ya. Kalau orang dapat nikmat dia bersyukur. Dia mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Barakallahu fikum, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka dia juga mendapatkan kebaikan ya, dengan ucapan-ucapannya itu. Bahkan dia merasa lapang dadanya. Bertemu siapa saja, senyumnya seperti senyum yang lupa dengan hutang. Nggak apa-apa kalau senyum lupa sama hutang. Hutang itu nggak perlu dipikir ya, dibayar. Hutang kalau dipikir-pikir dibayar, kalau dipikir nggak selesai ya, dibayar ya. Nah, makanya tapi tenang Mbak ya, di momen halal bihalal ini kita maaf-maafan, tapi bukan berarti hutang lunas. Ya, hutang ini ada catatan amalnya, nggak akan hilang kitabnya itu. Ya. Karena kitab yang nggak boleh hilang dari rumah kita itu adalah kitab catatan hutang. Makanya itu nggak boleh hilang. Karena kata Rasulullah, orang yang mati syahid Pak, orang yang mati syahid, dia terhalang masuk surga kalau dia punya hutang. Apalagi matinya sakit. Ya kan? Mati syahid aja tidak bisa masuk surga kalau punya hutang. Ya. Nah, apalagi mati sakit. Nah, pastikan Pak hutang kita ini ada gitu kan? Hutang-hutang, misalnya sudah manggil ustaz ceramah, lupa ya kan? Gimana Pak Bendahara? Tapi saya bilang sama Pak Bendahara, saya ini dai. Dai itu tugasnya ceramah, mencerahkan umat. Sama lah Pak RT, tugasnya memberi surat pengantar. Salah satunya Pak ya, salah satunya. Jangan satu surat pengantar sekian, ya kan? Nah, maka kalau dai ini memang tugasnya berceramah, tugasnya mencerahkan umat. Ya, saya sampaikan kemarin Pak ya, saya ingat sekali tahun 2007, saya diajak sama Pak Camat ini, makanya saya kalau manggil beliau ini Ustadz, karena beliau lah yang mengajari saya. Ya, begitu ceramah di buku tadi saya, nggak ada lampu, ya, saya ingat musolanya itu dindingnya setengah begini, ya, subuh-subuh mau sholat malam itu cari sumur, takut aja kita masuk ke dalam sumur, nggak kelihatan saking gelapnya, listriknya pakai lampu genset. Redup-redupnya gitu ya. Jam 10 mati. Bah, luar biasa. Saya merasakan betul-betul rupanya dakwah itu seperti ini ya. Biasanya saya kalau ceramah kemana-mana, luar biasa ya. Pokoknya dimuliakan sekali. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita memastikan tidak ada rasa hasad, dengki, iri di dalam hati kita. Ya, kalau tadi disebut misalnya Pak Lurah ya, bahwa LKK kita ada sekian ya, ada LPM, ada PKK dan sebagainya, maka kita berkolaborasi ya. Karena kita duduk di sini bukan hanya sekedar atas nama LPM misalnya, tapi kita duduk di sini atas nama warga Gunung Panjang. Tidak ada yang merasa lebih ya. Duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi ya. Walaupun mungkin ya kalau kayak Mas Irawan kan pengantin baru, dia mau duduk mau berdiri, dia berdiri terus dia. Mana orang yang gitu ya? Iya. Saya harus baik-baik sama beliau nih Pak, karena beliau tukang foto. Jadi nanti kalau saya jelek posisinya baru dipoto kan sengsara saya. Sudah wajah pas-pasan, posisinya nggak pas kan sakit itu rasanya. Ya, jadi kalau Mas Irawan ini dia berdiri, duduk, berbaring, dia tetap posisinya berdiri dia. Ya, kalau kita sekali lagi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ya, artinya kita jalan saling bergandengan, tidak boleh ada rasa iri, rasa dengki, rasa hasad di dalam hati kita. Masih ada waktu Pak? Jangan bilang masih, tapi bikin kedip mata. Ada nyaman juga kita ini. Tambah kan? Lanjut dikit lagi lah, supaya laparnya itu terasa lah ya, ya kan? Karena Pak Lurah nanti tersinggung kalau kita makan sedikit, ya kan? Dikira kita Anda menghargai kan? Nah, makanya saya bilang, aduh Tupperware saya ketinggalan. Kenapa Ustaz? Ada bungkusan. Oh, sudah. Ya, karena besar pahalanya Pak kalau membawa Ustaz itu. Mulai lagi. Baik, hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah terakhir ya, sebagai penutup, tapi panjang nih Pak. Nah, belum jam 10:30 Pak. Ya, artinya memang belum waktunya makan siang. Ya kan? Nanti kalau kita makan di kecepatan, nanti kolesterol numpuk, asam urat meningkat, darah tinggi naik. Karena belum waktunya, makanan bertumpuk-tumpuk. Saya tanya sama dokter Said Baraba waktu beliau masih ada di sini, berapa lama itu diproses?
paling cepat diproses itu 8 jam baru kosong perut kita. Jadi kalau makan belum 8 jam itu menumpuk makanan di atas makanan. Nah, ya kan? Makanya kata Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, bingung kan? Kita mengamalkannya makan sebelum lapar lapar makan, sebelum lapar makan. Tapi belum berhenti kalau enggak betul-betul full tank. Ya. Kita memang sama Rasulullah ini tidak banyak perbedaan. Kalau beliau tidur sedikit, kita sedikit-sedikit tidur. Kalau beliau sedikit-sedikit sedekah, kita sedekahnya sedikit. Itu bapak lah saya. Kelihatannya nanti kita ceramah gantian, Pak. Kelihatannya Pak Suryadi juga nanti harus dapat giliran ya. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah ini, Pak. Ini jadi inspirasi bagi kita. Suatu ketika ini berkumpul para sahabat yang mulia. Para sahabat ini semua mulia, Pak. Para sahabat ini tidak ada yang tercela. Kalau ada keimanan itu dinilai 1 sampai 10, maka sahabat ini nilai keimanan itu 10. Makanya kita sering baca sahabat itu di belakang ada gelarnya. Misalnya siapa? Abu Hurairah. Apa gelarnya? RA. Apa RA itu, Pak? Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepadanya, dia ridho kepada Allah. Makanya sahabat itu semuanya mulia. Mereka ridho kepada Allah dan Rasulnya. Apapun perintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan. Nggak pakai nanya. Ya, dilarang minum khamar, dilarang, selesai. Nggak pakai nanya. Kenapa ya Rasulullah? Nanggung dikit lagi. Nggak ada. Pokoknya nggak ada tawar menawar. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Tapi di beberapa buku ada yang mencela-cela sahabat, Pak. Pastikan itu adalah buatan Syiah. Ya, nggak usah baca buku itu, tinggalkan. Nah, ada sahabat ini, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, ya, dan beberapa sahabat yang lain. Maka mereka saling berbincang, ya, menyampaikan pendapat. Maka di antara mereka ini berpendapatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Abu Dzar berpendapat, dia mengatakan hendaknya kaum muslimin itu demikian dan seterusnya, dan menyampaikan. Selesai Abu Dzar Al-Ghifari berkata, maka Bilal bin Rabah ini menyambung, tidak wahai Abu Dzar, menurutku kaum muslimin itu sudah benar, mereka begini dan begini. Rupanya Abu Dzar ini tidak suka, ya, tidak suka Bilal ini menyangkal pendapatnya. Maka keluarlah ucapan dari Abu Dzar demikian. Nah, inilah yang menjadi perkara Bapak Ibu sekalian. Kata Abu Dzar, wahai engkau Bilal, anak dari wanita yang berkulit hitam, apakah engkau menyangkal pendapatku? Dan seterusnya demikian dan demikian. Rupanya Bapak Ibu sekalian, Bilal bin Rabah ini merasa tersinggung, disebut-sebut, dibawa-bawa ibunya yang berkulit hitam. Dia tidak rela ibunya dibawa-bawa dalam perkara ini, apalagi disebutkan wanita yang berkulit hitam. Memang, Pak, memang betul ibunya Bilal bin Rabah ini kalau kita sebut dari Afrika lah ya, kulitnya hitam. Tapi ternyata Bilal berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku akan mengadukan perkara ini kepada Rasulullah SAW. Maka Bilal ini bergegas pergi menemui Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, kemudian Bilal ini berkata, ya Rasulullah, tahukah engkau apa yang diucapkan Abu Dzar kepadaku? Dia telah mengatakan begini dan begini. Diceritakan perkara tadi tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Ya. Mengetahui bahwa Bilal ini betul-betul menghadap Rasulullah, maka Abu Dzar Al-Ghifari juga bergegas mendatangi Rasulullah. Tapi sampai di hadapan Rasulullah tidak bertemu dengan Abu Dzar, tidak bertemu dengan Bilal. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, benarkah apa yang dikatakan Bilal bahwa engkau telah berkata begini dan begini? Ya. Maka Abu Dzar ini tidak menyangkal, Pak. Ini istimewanya sahabat, kalau salah. Ya. Maka Abu Dzar berkata, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengeluarkan ucapan yang sontak membuat Abu Dzar ini bergetar dan menangis. Ya. Rasulullah berkata, wahai Abu Dzar, sesungguhnya di dalam dirimu masih terdapat kejahiliahan. Kejahilian ini artinya apa, Pak? Kebodohan. Mengapa? Hendaknya seorang mukmin itu tidak boleh dia saling merendahkan, mengata-ngatakan perkataannya keji di hadapan saudaranya. Karena itu sudah bukan urusan. Hendaknya seorang mukmin itu dia menjaga lisannya, perbuatannya. Ya. Maka kemudian Abu Dzar ini mendengar ucapan Rasulullah, dia bergetar dan menangis, Pak. Kemudian dia mendekat kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, mohonkan ampun dari Allah.
berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuniku ya Rasulullah. Maka Abu Dzar pamit dari Rasulullah dan pergi bergegas menemui Bilal bin Rabah. Maka di hadapan Bilal, Pak, apa yang dilakukan Abu Dzar? Sontak langsung saja Abu Dzar ini meletakkan wajahnya di atas tanah, Pak, di hadapan kakinya Bilal bin Rabah. Bayangin, Pak, ya, tidak berkata-kata, langsung meletakkan wajahnya di hadapan kakinya Bilal di atas tanah. Dan kemudian Abu Dzar yang berkata, wahai Bilal, injaklah wajahku. Kemudian dia berkata, injaklah wajahku wahai Bilal. Sampai kemudian Abu Dzar berkata, wahai Bilal, injaklah wajahku. Sesungguhnya engkau orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, sementara aku adalah orang yang hina. Bayangin, Pak, Abu Dzar ini hanya satu ucapan saja, dia minta maaf itu sampai merendahkan dirinya. Ya kan? Coba kita sekarang bagaimana kalau salah? Kebanyakan di antara kita nih, bukan kita lah ya, orang di luar lah, jangan kita lah. Takutnya nanti ada jeruk terbang. Ya. Kebanyakan kita, Pak, kalau kita salah itu kita mengeluarkan argumentasi, mencari dukungan, mencari pembenaran, seolah-olah apa yang kita lakukan ini ingin dibenarkan oleh orang lain. Dan orang itu memang patut menerima apa yang kita lakukan. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, hati-hati ini. Ya. Perbuatan-perbuatan ini. Akhirnya Pak, apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Bilal mengangkat pundak Abu Dzar. Kemudian dia memeluk Abu Dzar Al-Ghifari. Bilal menangis. Bilal ini dia tidak menyangka sampai-sampai Abu Dzar Al-Ghifari ini merendahkan dirinya di hadapan kakinya Bilal. Sementara Abu Dzar menangis di hadapan Bilal, dia tidak menyangka permohonan maafnya dengan mudah dimaafkan dan dia dipeluk dengan penuh rasa persaudaraan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, kalau di Al-Qur'an itu disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu apabila mereka berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Kita ini Pak, di sini kan kita mungkin ya tetangga, ya sekedar kenal, ya sekedar kerabat, ya. Kita di sini ketemu misalnya Pak Lurah karena beliau tugas di sini, ya. Kita di sini ketemu Pak Hamzah karena beliau tugas di sini, ya. Karena Pak Sulis, ya, Pak dan Rabil karena tugas Pak Camat. Tapi ingat bahwa kita ini saudara. Kita di dalam selama kita bersaudara. Bahkan kata Rasulullah SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Tidaklah sempurna, tidak sempurna Pak. Mau bagusnya bagaimanapun ibadah kita, hubungan kita, kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita. Bagaimana ini maksudnya? Kita nggak mungkin Pak suka kalau kita dicibir. Kita nggak mungkin suka kalau kita direndahkan. Kita nggak mungkin suka kalau kita dihina. Maka seharusnya kita juga tidak suka kalau saudara kita diperlakukan demikian. Ya. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika ada permasalahan kita bertabayun. Apa itu tabayun? Kita saling meng-cross check, benarkah, tidakkah demikian? Tidak kemudian kita ikut-ikut, ya. Kita coba berusaha memperbaiki hubungan sehingga niat baik ini pun bisa kita lakukan, ya. Niat baik ini bisa kita lakukan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itulah, ya. Di mana saja kita berada kadang ada rasa prasangka. Apalagi omongan-omongan orang, boleh jadi orang ini buruk tiba-tiba di mata kita karena omongan orang lain. Bukan karena kita tahu sendiri keburukannya, tapi karena omongan orang, dia begini, tiba-tiba kita menganggap orang itu buruk. Nah, tidak boleh seperti itu, ya. Yang mudah-mudahan kita semua berlapang dada, ya. Nah, baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mudah-mudahan ya kita semua saling ridho, saling ikhlas. Kelak kita di hadapan Allah, kita di sini bertetangga di Gunung Panjang, mudah-mudahan nanti kita juga dapat kaplingan di surga, kaplingan Gunung Panjang. Ya, warganya ini juga ketemu lagi kita. Kan nyaman kita pas sudah di surga kan? Kan mudah-mudahan kita bertetangga di dunia, bertetangga juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Gimana Pak? Bikin grup ya kan? Bagus Pak bikin grup, saling menasehati kayak gitu kan?
saling mengirim, ya kan? Kalau Pak Anwar ini koordinator keagamaan tuh, beliau udah peduli apapun masalahnya kirim nasihat di situ, Pak. Ya kan? Kirim nasihat. Mau dibaca dari baca enggak apa-apa, Pak. Karena nasihat itu bukan masalah follower, bukan masalah like, share, and comment, ya kan? Tapi boleh jadi apa yang kita share mungkin kita anggap sepele, boleh jadi itu sesuatu yang dicari-cari dan ditunggu oleh orang lain, ya, dan itu menyadarkan dia. Nah, seperti itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ridho, kita semua ikhlas, kita saling memaafkan. Apa yang kusut kemudian kita rangkai kembali, apa yang retak kita coba simpul kembali, apa yang mungkin kita coba eratkan kembali. Akhirnya sama-sama kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ridho kepada kita dan kita juga ridho kepada apa-apa yang telah ditetapkan dalam kewajiban kita beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Demikian, kita sama langsung berdoa ya, Pak ya. Kita izin Bapak Ibu sekalian, saya memimpin berdoa. Kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur atas segala yang Kau berikan kepada kami ya Allah, atas kehidupan, umur yang masih ada, serta kesehatan ya Allah. Jadikanlah apa-apa yang kami miliki ini dalam rangka ketaatan dan ketundukan kami kepada Allah. Jadikan apa-apa yang kami miliki ini Allah menjadi wasilah untuk kami dekat beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa wa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah, kelalaian kami dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Terimalah salat kami, ibadah kami, hidup kami, dan mati kami kepada-Mu ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat-salat kami ya Allah. Terimalah tarawih kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah untuk menjadi orang yang berani meminta maaf atas kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah lisan kami ya Allah untuk tidak menyakiti orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jagalah perbuatan kami ya Allah untuk tidak mengganggu orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah segala sesuatu yang kami miliki ini ya Allah dalam rangka ketaatan kami kepada-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk dapat mengikutinya ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ya Allah anak kami anak-anak yang salih dan salihah menjadi qurrata a'yun ya Allah, penyejuk mata kami ya Allah. Dan jadikanlah pemimpin kami ya Allah, pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, senantiasa ikatlah ukhuwah di antara kami ya Allah. Eratkan silaturahim di antara kami ya Allah. Solidkanlah seluruh stakeholder yang ada di Gunung Panjang khususnya ya Allah, dan Kecamatan Tanjung Redep serta Kabupaten Berau ya Allah, dan bangsa kami ya Allah, yaitu Indonesia. Ya Allah ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Negeri yang Engkau ampuni, negeri yang Engkau berkahi, negeri yang Engkau rahmati ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta kepada kami terhadap keluarga kami ya Allah. Tumbuhkanlah rasa cinta kami kepada saudara-saudara kami ya Allah, baik yang mukmin ataupun yang lainnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang yang ringan dalam membantu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang ikhlas hati kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, atas segala kesalahan kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Atas segala kekurangan kami ya Allah, lengkapilah amal-amal kami ya Allah. Berikan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pokoknya mantap.